Haleluya, puji Tuhan. Ini minggu pertama di bulan Desember dan ibadah perjamuan terakhir untuk tahun 2023. Kalau kita ada hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik buat kita, puji Tuhan. Saya ingin kembali untuk kita membaca ayat yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, Ibrani pasal 11 ayat 6. Ya, 2 minggu lalu saya sudah berkhotbah dari ayat ini. Saya ingin kembali kita merenungkan ayat ini. Karena ini hanya satu ayat, kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal yang ke-11 ini adalah sebuah ruangan yang namanya iman. Dan di sana terpampang foto-foto orang-orang yang hidup dengan iman melalui ayat-ayat yang tercatat di dalam Ibrani itu. Pasal 11, bagaimana mereka, siapa mereka. Dan saudara-saudara, kenapa iman itu menjadi sangat penting di hadapan Allah? Karena iman itu adalah dasar kita untuk dan bukti bahwa kita percaya kepada Allah dan kita menerima berkat dan pertolongannya melalui iman. Nah, saudara-saudara, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kata berkenan di sini dipakai kata euaresteo, artinya menyenangkan hati Allah, memuaskan hati Allah. Tanpa iman mustahil, impossible orang berkenan kepada Allah. Tetapi kalau kita memiliki iman, dikatakan kita berkenan. Kita ini memuaskan hati Allah, menyenangkan hati Allah. Dan saya terlalu percaya ketika hati Allah disenangkan oleh kita yang beriman, maka Allah mengerjakan mujizat, memberkati kita, menolong kita dalam setiap keadaan. Sebab apa? Allah puas kok dengan hidup kita. Allah senang dengan hidup kita. Nah, saudara-saudara, di dalam 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa orang yang datang kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, yang mendekat kepada Tuhan, ia harus percaya pertama bahwa Allah ada. Dan ini saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Allah ada bukan sekedar ada, tetapi Allah ada sebuah pernyataan eksistensi Allah yang maha kuasa dan kekal dan aktif untuk bekerja. Karena tadi pujian kita mengatakan kuasanya itu dahsyat. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah kita itu kuasanya dahsyat. Haleluya. Sekali lagi, saudara-saudara, ketika engkau percaya bahwa Allah ada dan kuasanya dahsyat, maka apa yang engkau percayai itu yang terjadi dalam hidupmu. Ketika Tuhan mengerjakan mujizat dalam pelayanan, ada begitu banyak kali atau beberapa kali Tuhan Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu.
Nah, ketika kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu ada, eksistensinya kekal dan aktif karena Dia Allah yang Maha Kuasa, maka jadilah seperti apa yang kita imani. Nah, saudara-saudara, keyakinan kita bahwa Allah ada didukung oleh pernyataan dalam Alkitab. Ya, ada dua pernyataan yang membuktikan bahwa Allah itu ada dan Maha Kuasa. Yang pertama, pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Kita lihat dari mana? Dari segala ciptaannya. Coba kita buka Matius Kejadian pasalnya yang ke-14 ayat 19. Kejadian pasal 14 ayat 19. Lalu ia memberkati Abram. Siapa tahu yang dikatakan ia di sini siapa? Ya. Yang dikatakan ia di sini adalah Imam Melkisedek. Imam Allah Ta'ala yang tidak berbapa dan tidak beribu. Ya. Karena itu kita tahu bahwa dalam ibadah orang Yahudi ada imam besar yang menjadi pengantara antara umat Allah dengan Allah. Tetapi imam yang kita percayai bukan imam menurut peraturan Imamat Lewi. Peraturan Imamat Lewi, imam itu harus dari orang Lewi keturunan Harun. Tapi imam kita dalam Ibrani pasal yang ke-7 dikatakan adalah Imam Melkisedek, tidak berbapa dan tidak beribu. Dan siapa dia? Ya, Dia adalah pribadi yang kekal. Itulah Yesus Kristus yang menjadi perantara kita, antara kita dengan Bapa. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Kita perhatikan di sini dijelaskan tentang Allah, dan ini menopang keyakinan kita bahwa Allah ada. Pencipta langit dan bumi, ayat 22. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya, saudara-saudara, jadi keyakinan kita bahwa Allah ada ini diperkuat dengan pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Langit dan bumi ciptaannya itu menyatakan bahwa Allah ada dan Dia adalah yang Maha Kuasa. Mazmur pasal 8 ayat 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Pemazmur dia katakan, waktu dia menengadah di malam hari, dia lihat bulan dan bintang. Dia menyadari ini bulan dan bintang ada tangan-tangan yang mengerjakannya. Langit ini ada tangan yang mengerjakan. Bulan dan bintang ditempatkan oleh tangan yang Maha Kuasa. Dan siapa dia? Allah yang Maha Kuasa. Jadi saudara-saudara, keraguan kita tentang Allah ada diteguhkan dengan ciptaannya. Jadi dasar ini akan membuat kita tidak menjadi seorang ateis atau pengikut Darwin, ya. Tapi kita akan percaya bahwa Allah ada karena kita bisa lihat ciptaannya membuktikan Dia ada dan membuktikan Dia besar. Ini pernyataan umum. Lalu kemudian pernyataan khusus. Yohanes pasal 1 ayat 18.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, Allah di sini Allah Bapa. Ya, ini sebenarnya pelajaran terlalu dalam kalau saya sampaikan. Waktu tidak cukup, tetapi yang pasti saudara-saudara, Allah yang kita percaya itu adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa yang namanya Yahweh, lalu kemudian Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ya. Jadi ketika kita sebut Allah, maka kita sedang berbicara tentang pribadi Allah. Tetapi anak tunggal Allah itu adalah Allah Anak. Siapa dia? Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya, yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Ya. Jadi saudara-saudara, keyakinan kita, saya tidak akan berlama-lama di soal Trinitas ini saudara, karena ini butuh waktu untuk penyampaian. Kalau saya lama-lama tidak mencukupi waktu, malah saudara tambah bingung, ya, tambah bingung nanti jadinya. Ya, jadi saya sampaikan segitu aja supaya kita tahu bahwa untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, saudara-saudara, jadi saudara-saudara, orang yang datang kepada Tuhan, dia harus percaya apapun keadaannya, Allah ada dalam eksistensi, hadir dalam kekekalan. Waktu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau menyuruh aku untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, kalau mereka tanya, Allah yang menyuruh kamu itu siapa namamu? Lalu Musa berkata apa? Sampaikan kepada mereka yang menyuruh engkau Eye Asher Eye. Ya, di dalam perjanjian baru Ego Eimi, ya, Ego Eimi Hoon. Ini berbicara tentang kekekalan Allah, pribadi Allah yang kekal dan Allah yang maha dahsyat. Jadi tidak ada keraguan, ya. Jangan ada keraguan, ya. Lalu kemudian yang kedua, poin yang kedua itu yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Orang yang datang kepada Tuhan, ia harus percaya, kembali kepada Ibrani 11 ayat 6. Ia harus percaya, perhatikan kalimat terakhir, bahwa Allah memberi apa? Upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah di sini dipakai kata mistapodotes, artinya reward, pahala. Ya, Tuhan pemberi upah. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara bahwa Tuhan memberi upah, yang dimaksud upah di sini bukan keselamatan. Halo, Tuhan memberi upah. Upah yang dimaksudkan di sini bukan keselamatan. Ini saya harus jelaskan. Ya. Nah, tolong ditampilkan Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara perhatikan, kita diselamatkan oleh iman tentang apa? Yesus sebagai anak Allah, sebagai Allah, Dia telah menjadi manusia, Dia mati menjadi juru selamat kita, dikuburkan, bangkit, ya, untuk membuktikan Dia Allah dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Itu yang harus kita percayai. Dan saudara-saudara, iman ini harus menjadi dasar dari segala tindakan kita.
Nah, dikatakan bahwa iman kepada Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat, iman inilah dikatakan, iman inilah yang memberikan kita keselamatan. Kita tidak mungkin diselamatkan kalau kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kita tidak mungkin menerima keselamatan kalau kita tidak percaya bahwa dosamu, dosaku itu sudah diselesaikan dalam pengorbanan di Golgota. Kita tidak mungkin diselamatkan kalau kita tidak percaya bahwa kebangkitan Yesus adalah kematian atas maut dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Perhatikan kalimat seterusnya. Tentang keselamatan itu kita terima dengan iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Jadi saudara-saudara, keselamatan kita bukan hasil usaha kita. Bukan hasil usaha kita. Bukan karena kita melakukan sesuatu lalu kita selamat. Perhatikan baik-baik ini. Itu adalah anugerah. Ya. Sekali lagi, keselamatan itu adalah anugerah yang kita terima melalui iman kita. Dan penegasannya saya ingin katakan sekali lagi, keselamatan kita bukan karena perbuatan baik. Keselamatan kita bukan karena kita melayani. Keselamatan kita bukan karena kita berkorban. Bukan. Tetapi bahwa kita melayani, kita berkorban, kita beribadah, kita setia, itu adalah tindakan-tindakan karena kita sudah diselamatkan. Ya, perhatikan ya. Jadi jangan dibalik. Kita tidak mencari keselamatan dengan perbuatan, tetapi kita berbuat karena kita sudah diselamatkan. Kita tidak berkorban untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita berkorban karena kita sudah diselamatkan. Kita tidak melayani untuk mendapatkan keselamatan, tapi kita melayani karena kita sudah diselamatkan. Saudara-saudara, kenapa? Perhatikan penegasannya ayat yang ke-9. Ayat 9, coba. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, kalau keselamatan itu diperoleh karena pengorbanan, kalau keselamatan itu diperoleh karena pelayanan, karena perbuatan baik, Yesus nggak perlu datang ke dalam dunia. Yesus nggak perlu datang, apalagi datang untuk mati. Nggak perlu, kan keselamatan bisa dicari. Tetapi karena manusia tidak bisa selamat oleh karena perbuatan dan pekerjaan, perbuatan baik, pengorbanan dan kesetiaan, maka Yesus harus turun ke dalam dunia menjadi korban, menghapuskan dosa kita. Dan jelas ini saudara, kalau keselamatan karena pekerjaan, dikatakan ada orang yang memegahkan diri. Di surga itu nanti akan penuh dengan orang yang sombong. Oh, saya masuk surga karena saya sudah melayani Tuhan kok. Saya melayani sekolah minggu, saya melayani ini. Saya gitu loh. Oh, saya ada di surga kan karena saya sudah berkorban banyak buat pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Saya. Saudara-saudara, tidak ada orang yang dapat memegahkan diri di hadapan Allah, karena keselamatan kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu adalah anugerah. Jadi sekali lagi saudara-saudara, bahwa upah yang kita terima di dalam, yang dinyatakan di dalam Ibrani pasal 11, itu bukan soal keselamatan.
Tetapi balasan-balasan yang kita terima dari Allah, ya, reward atas apa yang kita lakukan, apa bentuknya? Ya, saudara-saudara, kembali lagi Mas ke Ibrani tadi, pasal 11 ayat 6. Dan percaya bahwa Allah memberi upah. Saya ingin untuk mengatakan begini, setelah kita diselamatkan, semua yang kita kerjakan berdasarkan iman tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Sekali lagi, semua yang kita kerjakan berdasarkan iman, semua tidak ada yang sia-sia. Allah menghargai. Itu sebabnya ada upah yang disediakan oleh Tuhan. Waktu saudara melayani, saudara berkorban, ya, saudara setia dalam menjalani hidup ini, setia di dalam imanmu kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tahu untuk membalasnya. Dengan apa dia balas? Dia balas dengan berkat-berkat. Dia memberkati kita. Itu sebabnya saudara yang kasih, kita berani berdasarkan iman untuk melayani, karena kita tahu ada upah dalamnya, ada berkat yang Tuhan sediakan. Kita tidak ragu-ragu untuk berkorban, karena kita tahu ada upah yang Tuhan sediakan buat kita. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Kita menabur sedikit, Tuhan memberikan banyak. Dengan takaran yang dipadatkan, digoncang-goncang, Tuhan berikan apa? Diberkati kita dengan limpah, meluber sampai keluar. Itu upahnya. Nah saudara-saudara, jadi selama kita di dalam dunia, kita sudah terima upahnya. Upah mujizat. Dengan imanmu yang sungguh-sungguh, ada upah mujizat. Pertolongan Tuhan, mujizat kesembuhan, ya, saudara-saudara. Dan ada upah yang akan kita terima nantinya, bukan sekarang tapi nanti. Dicatat dalam Wahyu pasal 22 ayat 12. Coba. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya Yesus berkata, aku datang segera. Haleluya. Yesus mau datang kembali. Haleluya, haleluya. Yesus mau datang kembali. Yesus akan datang lagi. Dan kedatangan Yesus pertama kali, dia datang sebagai bayi kudus untuk menyelamatkan kita. Setelah dia mati bangkit naik ke sorga, dia akan datang kembali bukan lagi sebagai bayi kudus, tapi sebagai raja di atas segala raja. Ya, Yesus akan datang kembali. Saya katakan supaya ini tertanam dalam hati kita. Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua, datang sebagai raja di atas segala raja. Lalu dikatakan apa? Dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara perhatikan ini, apa yang saudara buat itu tidak akan sia-sia.
Tuhan akan balas. Ya, kalau ketika dikatakan menurut perbuatan, ada dua balasannya. Satu, balasan upah yang terbaik karena perbuatan baik kita berdasarkan iman, dan satu balasan hukuman karena perbuatan kita yang jahat. Itu yang akan terjadi. Nah, dikatakan siapa yang akan menentukan? Yesus. Di dalam kitab Injil Matius dikatakan dalam penghakiman yang terakhir, raja itu berkata, marilah kamu, hai para domba, berdiri di sebelah kananku. Kenapa mereka ada di sana? Raja itu berkata, sebab ketika aku dalam penjara, kamu melawat aku. Waktu aku dalam keadaan lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku dalam telanjang, kamu beri aku pakaian. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan itu diperhitungkan Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa aku gawe ini buat opo, kok rugi-rugi amat. Tidak rugi. Ada upahnya yang Tuhan sediakan. Haleluya. Nah, tadi saudara-saudara saya saksikan, saya tempat tinggal tadi, Yosa itu kan gembala lapas untuk Sabtu pertama tiap Sabtu pertama tiap bulan, karena rupanya ada pembagian, nanti Sabtu kedua siapa, Sabtu ketiga siapa. Lalu Sabtu kemarin, hari Jumat itu Dinda sudah berkata begini, Pak, rice cooker yang besar saya pakai ya. Nopo, masak nasi. Cara opo toh? Mau bawa makanan ke lapas. Nah, rupanya mereka sudah bagi-bagi, ada yang siapkan ayam goreng, ada yang siapkan bakmi, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Itu saya lihat, tapi saya tidak rasa, soalnya ente. Haleluya. Saya cuma lihat toh, tapi tidak apa-apa, bersyukur saya lihat karena saya bisa ngomong berarti. Lalu saudara-saudara, mereka ini sudah, lalu kemudian jam 8 itu sudah mulai ditoto untuk dibawa ke lapas. Ya, ibadah, lalu kemudian diberi makan. Saya katakan begini kepada Daniel, dan ini pelayanan yang di dalam Alkitab dikatakan, ya. Tuhan berkata, para domba itu berkata, loh kapan kami melihat Tuhan telanjang kami beri pakaian? Kapan kami melihat Tuhan lapar kami beri makan? Kapan? Tuhan bilang, waktu kamu melayani orang-orang kecil ini, waktu kalian melayani orang yang di penjara, ketika kalian melayani orang-orang yang ada, yang hidup dalam yang terpinggirkan. Saya bersyukur saudara. Kadang-kadang Yosa dan Dinda itu kadang-kadang mereka masa tak pikir iki opo niki. Ternyata malam sudah dibungkus-bungkus, malam mereka keluar cari apa namanya gelandangan itu dikasih makan. Ini pelayanan yang kadang-kadang kita pikir sia-sia. Saudara, tidak sia-sia, diberi upah oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab tiba pada saatnya kamu akan mendapatkan upah jika kamu tidak menjadi lelah. Semua diperhitungkan Tuhan. Ini juga yang menjadi dasar pelayanan saya, sehingga saya tidak lelah. Sampai ada yang berkata begini, liatin gedek-gedek dia. Kenapa? Om, saya kagum loh. Kenapa? Om ini jarak jauh mengunjungi, umur 70 loh masih nyetir dhewe. Iya tuh. Saya bilang, ada kekuatan dalam diri saya. Ada kekuatan.
Besok tanggal 14 saya pelayanan Natal di Kudus. Nah, ada satu gembala, umur dia 70-an. Saya di saya, karena itu saya mau tetap bekerja melayani sehingga aku juga memiliki mahkota di dalam kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, siapa yang berhak untuk mendapatkan upah? Kembali kepada Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 6. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kata sungguh-sungguh mencari Allah ini bukan sekedar mencari, ya, bukan sekedar mencari, tetapi suatu upaya usaha dengan kegigihan, sehingga apapun hambatannya, tekadnya bertemu dengan Tuhan. Bukan sekedar mencari. Kalau kita tidak mencari Tuhan dengan kegigihan dan tekad yang kuat, kita akan mencari ala orah, katanya bahasa Prancis. Aku lungo gereja, ketemu Tuhan apa ora ya seropopo, ketemu syukur ora ketemu yang ropopo. Jangan, saudara. Saya selalu berdoa, sekali lagi saya katakan, karena itu tanggung jawab saya. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu membangun iman kami, supaya kami siapkan hati kami, siapkan diri kami untuk memiliki kerinduan yang sungguh berjumpa dengan Engkau, ketemu Tuhan. Saudara-saudara, jadi waktu kita datang dengan sungguh, dalam pujian Engkau bisa bertemu Tuhan. Dalam pemberitaan firman Engkau bisa bertemu Tuhan. Dalam penyembahan-Mu Engkau bisa ketemu Tuhan. Dan saya mau katakan, pada waktu Engkau bertemu dengan Tuhan, seluruh masalahmu selesai di tangan Tuhan. Seluruh persoalanmu selesai di tangan Tuhan. Karena itu jangan buang waktu dan kesempatan. Hadirlah dalam setiap ibadah dengan satu kerinduan, aku mau ketemu Tuhan. Haleluya.
Nah, saudara-saudara, jadi yang mendapatkan upah orang yang sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Kesetiaanmu akan mendapatkan upah asalkan engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ulangan pasal 4 ayat yang ke-29. Ulangan pasal 4 ayat 29. Apa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan? Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Lalu kamu akan mencari Tuhan Allahmu, dan kalau kamu mencarinya dengan segenap hatimu, kamu akan menemukan Dia. Ayat ini bukan teguran, tapi banti-banti, mengingatkan. Jadi kita tahu bahwa ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar melalui Musa, ada perintah-perintah yang disampaikan. Dan Tuhan berkata kepada mereka, jangan kamu menyembah Allah asing. Sebab kalau kamu menyembah Allah asing, tidak menuruti firman-Ku, kamu akan dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa, lalu kamu akan menyembah Allah mereka. Allah yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar, Allah yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Nah, pada waktu itu kamu akan sadar, dikatakan, baru kamu akan mencari Tuhan. Dan kalau kamu mencari Tuhan dengan segenap hati, kamu akan ketemu dengan aku. Jadi saudara, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh itu apa? Mencari Tuhan dengan segenap hati, tetap setia di dalam Tuhan sampai pada akhir kehidupan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita dan memberikan kita semangat baru oleh karena pemahaman yang baru mengenai bagaimana kita mencari Tuhan, karena kita percaya ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri.